Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dan karena Gunung Xuanling adalah pertempuran yang semakin intens, bahkan pembangkit tenaga listrik lain yang menyaksikan pertempuran tidak menyadari bahwa jejak gas hitam yang cukup tersembunyi telah sepenuhnya mengelilingi kaki Gunung Xuanling. Pada saat ini, Gunung Xuanling telah menjadi besar sangkar hitam yang hanya bisa dimasuki, tapi tidak bisa keluar. Bagaimana situasinya? Bisakah itu dilakukan? Pada saat ini, di kaki Gunung Xuanling, 3 sosok diam-diam datang ke sini. Diam, kamu terlalu banyak bicara. Pria di kepala itu cukup tampan, tetapi dibandingkan dengan pria di belakangnya, dia masih sedikit kurang tampan. Kamu adalah kakak laki-laki. Xiao Yi tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat Long Yi seperti ini. Oke, kamu bisa datang. Long Yi berkata dengan marah. Jika aku datang, aku akan datang. Dan Xiao Yi tidak puas, jadi dia berjalan mendaki gunung dan berjalan pergi ke ki hitam yang mengelilingi Gunung Xuanling. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Biarkan aku melakukannya, hal ini tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, melihat dua saudara di sampingnya menjadi sangat berisik, Xiao Yan mengambil selangkah lebih maju, katanya. Karena Xiao Yan meninggalkan paviliun Fenxiang dengan marah, dia pergi ke keluarga kerajaan Xuanling. Dia awalnya ingin pergi langsung ke keluarga kerajaan Xuanling untuk menyelamatkan Cailin dan Mu Yingying, tapi dia terlalu lemah. Dengan bujukan dari penguasa jiwa Iter, butuh waktu untuk menenangkan diri, tetapi kemudian Xiao Yi, mengandalkan koneksi khusus dengan Xiao Yan, membawa Long Yi untuk menemukan Xiao Yan, dan ketiga bersaudara itu dipersatukan kembali. Saudaraku, kamu mengatakan bahwa Raja Xuanling ini memiliki banyak ambisi. Pada awalnya, saya hanya tahu bahwa orang ini berkolusi dengan alam hantu dan klan jiwa, tetapi sekarang tampaknya alam hantu dan klan jiwa adalah hanya batu loncatannya. Melahap dua api suci, aku takut. Xiao Yi dan Long Yi berdiri di belakang, dan Xiao Yi tersenyum sedikit. Long Yi mendengar kata-kata itu dan dengan sengaja membuat beberapa suara untuk memberi isyarat kepada Xiao Yi, tapi sayangnya Xiao Yi tidak menemukannya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung menggunakan kekuatan api suci kaki miliknya untuk membakar udara hitam ke dalam celah yang cukup besar untuk dilewati orang. Menarik, itu sebenarnya kombinasi dari energi emas iblis darah dan energi hantu. Pemakan jiwa di Xiao Yan juga sedikit berkata, ini berbahaya, aku harus menyelamatkan Cailin, Mu Yingying, dan saudaranya, dan jika perlu, aku harus benar-benar memusnahkan keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan melihat celah itu dan berkata sedikit, dengan ketegasan yang tak terbantahkan dalam suaranya. Pada awalnya, Long Yi dan Xiao Yi yang tertawa dan berbicara, keduanya mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jika kata-kata ini diucapkan dari mulut orang lain, saya khawatir itu tidak akan berbeda dengan mimpi. Lagi pula, seorang pria di panggung tengah Kaisar Dou Bintang 7 ingin terlibat dalam pertempuran tingkat Dosian. Keduanya harus memperhatikan, karena mereka berdua tahu karakter tegas Xiao Yan. Apakah tidak ada ruang untuk bermanuver? Long Yi bertanya sedikit. Tidak, kecuali aku mati. Xiao Yan selesai berbicara, mengabaikan Xiao Yi dan Long Yi di belakang, dan melompat ke dalamnya. Pria kecil, ada potensi. Sepertinya pria dari Raja Naga Emas telah lama berharap bahwa hari ini akan terjadi. Dia berkata sebelum dia pergi bahwa bencana hidup dan mati yang sebenarnya kali ini hanya bisa bergantung padamu. Sekarang, kelahiran kembali dari abu akan membubung ke langit. Jika gagal, aku khawatir itu juga akan memenuhi harapan kami untukmu. Petik 2. Ayo, bocah. Ketika Xiao Yan menyapu Gunung Xuanling, pemakan jiwa di tubuhnya juga dikatakan lembut. Sepertinya kali ini akan sangat menarik. Kakak ketiga, mari kita gila dengannya sekali. Ayo pergi. Long Yi dan Xiao Yi saling memandang tanpa rasa takut sedikit pun, dan langsung melangkah ke dalamnya. Saat Xiao Yan dan ketiganya memasuki Gunung Xuanling, celah itu ditutup lagi, dan Gunung Xuanling terbungkus rapat. Di altar di puncak Gunung Xuanling, 4 pertempuran mengejutkan dimulai perlahan. Sialan, Master Sekte-Sekte Racun tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang setelah menerima pukulan dari Raja Xuanling. Baru memulai pertempuran dengan Raja Xuanling,
Master Sekte Racun Sekte mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai kesempurnaan Dosian Bintang 1. Dengan tambahan Poison Fighting Ki, dia memiliki momentum samar untuk menekan Raja Xuanling, tetapi sebagai pertempuran semakin lama, Master Sekte dari Sekte Racun menemukan bahwa keuntungannya secara bertahap menghilang, dan dia bahkan jatuh ke dalam kerugian. Hahaha, sama seperti Master Sekte dari Sekte Racun. Raja Xuanling tertawa keras, kecepatannya meroket, dan kekuatan besar dari pertarungan abadi meraung dari telapak tangannya, menyerang Master Sekte dari Sekte Racun, tidak ada menahan sama sekali. Dan Master Sekte dari Sekte Racun hanya bisa bertahan sementara. Lagi pula, jika dia menggunakan tubuh racun jahat di sini, bahkan Raja Xuanling mungkin tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Tetapi Master Sekte dari Sekte Racun tahu bahwa selama 3 hari Xuanzhan, Fen Tian mungkin satu-satunya yang tahu bagaimana menyelamatkan tubuh racun negatif, dan sekarang Fen Tian terluka, jika dia memecahkan fisik racun negatif di sini, sendirian, meskipun dia benar-benar bisa memenangkan pertempuran, tapi dia dan Fen Tian mungkin harus dipisahkan satu sama lain. Meskipun Master Sekte dari Sekte Racun sudah memiliki kesadaran ini, siapa yang tidak ingin tinggal bersama dengan orang yang dicintainya? Para bajingan ini, kekuatan dalam tubuh mereka, tidak benar. Di sisi lain, Zhu Jin juga cukup malu dengan 8 anggota Legiun Pecinta Naga. Jin memiliki gelar Do Araino, satu Xuantian Tuan, dan jika itu orang lain, dia pasti sudah kalah dari salah satu dari 8 dari mereka, tetapi meskipun demikian, Zhu Jin cukup sulit untuk dihadapi. Kekuatan di dalamnya, tidak tepat. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Qin Tian. Kekuatan mereka jelas bercampur dengan beberapa kekuatan, dan bahkan hati mereka telah berubah, kata Zhu Jin kepada Sefu yang ada di sampingnya. Situasi Sefu juga tidak optimis, dengan kekuatan setengah abadi, dia hanya bisa bertahan secara pasif melawan Jiuxing Doudi. Sepertinya kali ini, kamu pasti akan kalah. Di lingkaran pertempuran terakhir, Qin Tian sedikit menyipitkan matanya, menatap 3 lingkaran pertempuran lainnya, dan berkata, "Jadi aku harus mengalahkanmu dalam waktu singkat untuk mengubah situasi pertempuran." Master Pavilion Wanhua Pavilion sedikit melirik dan menemukan bahwa 3 pertempuran lainnya semuanya dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan bahkan Sekte Racun yang selalu kuat. Sekte Master dikalahkan oleh Xuanling. Penganiayaan Raja secara bertahap mundur, dan berkata, "Meskipun kekuatanmu telah mencapai tahap akhir pertempuran bintang 1 yang abadi, dan aku hanya bintang 1 yang bertarung dengan tahap awal yang abadi, tetapi kamu tahu mengapa, kamu tidak bisa mengalahkanku secara langsung dalam waktu singkat." Mata Qin Tian memancarkan cahaya, fluktuasi yang agak menakutkan, menatap kata Master Pavilion dari Wanhua Pavilion. "Oh, kenapa begitu?" Master Pavilion Wanhua juga diam-diam terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, apa yang dikatakan Qin Tian adalah kebenaran. "Rajaku, karena rencananya sudah dimulai, tidak perlu menyimpannya." Saat berikutnya, Qin Tian memanggil dengan keras kepada Raja Xuanling yang ada di sampingnya. "Baiklah, bahkan, kamu telah kalah dalam pertempuran ini sejak kamu menerima undangan Xuanling." Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia tertawa dan melepaskan diri dari Master Sekte Racun dalam sekejap, dan kemudian tertawa liar di langit. Orang ini, bukankah dia gila? Dan Dui dan pembangkit tenaga listrik lainnya melihat ini dan bertanya-tanya. Kekuatan hantu, kembali. Saat berikutnya, Raja Xuanling berteriak ke seluruh langit. Pada saat itu, di langit, bunga aneh yang penuh dengan energi hantu hitam dan energi jahat berwarna merah darah. Awan muncul perlahan. Guntur hantu jahat, bunuh aku. Dan saat berikutnya, sebelum 4 Master Sekte Racun bisa bereaksi, di antara awan aneh, 4 sinar petir hitam dan merah dengan ukuran 100 kaki, menghadapi mereka berempat. Dalam sinar petir hitam merah, satu demi satu rune jahat kecil yang tak tertandingi perlahan muncul dengan kekuatan untuk melahap dan menghancurkan segalanya. Puff! Sebelum mereka berempat bisa bereaksi, seteguk darah tiba-tiba dimuntahkan, dan kemudian sosok itu jatuh ke tanah dan terbang. Bagaimana mungkin, melihat sosok Zhu Jin dan keempatnya dengan cepat jatuh, hantu Pil Ye Qin Tian dan kelompok dewa berjuangnya tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka. Hahaha, tidak memikirkannya, tapi Raja Xuanling digantung di bawah awan hitam dan merah, dan tawa keras menyebar ke hati semua orang. Puff! Keempat Zhu Jin memuntahkan seteguk darah, dan kemudian napas turun tajam,
kembali langsung ke tanah, tetapi wajah mereka menatap Raja Xuanling yang jauh di udara, dan gelombang ketakutan muncul. Karena pada saat ini, di awan hitam dan merah guntur dan kilat, kekuatan yang membuat semua orang samar-samar gelisah muncul. Tapi serangan oleh Raja Xuanling tadi merupakan pukulan yang cukup serius bagi mereka berempat. Sialan Raja Xuanling, kekuatan macam apa yang ada di belakangmu? Sosok Shefu baru saja pulih sedikit, dan dia berteriak marah pada Raja Xuanling. Ini adalah kekuatan kombinasi dari klan jahat asing dan energi hantu. Ini khusus disediakan untuk berurusan dengan kalian para pejuang abadi. Pada saat ini, Raja Xuanling juga tersenyum sedikit. Kamu masih mengakuinya, Zhu Jin bergumam sambil menatap Raja Xuanling dengan senyum cerah di langit. Ya, kamu sudah menjadi kura-kura di dalam guci, jadi mengapa tidak mengakuinya? Raja Xuanling mengakui tanpa ragu-ragu saat menghadapi pertanyaan Zhu Jin. Hahaha, Raja Xuanling, kamu terlalu sombong. Kamu harus berpikir jernih bahwa jumlah orang kuat di sini sama saja dengan kepunahan untuk keluarga kerajaan Xuanlingmu. Pada saat ini, boneka tuan rumah berdiri dan berkata, memang, selain aliansi 4 sekte mereka, kekuatan para pemimpin sekte super sepertimu tidak boleh diremehkan. Untuk memecahkanmu, lelucon, Raja Xuanling sedikit menggeram, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa area awan hitam dan merah besar terus meluas, dan hanya dalam beberapa napas, itu menyelimuti seluruh langit di atas Gunung Xuanling, dan sosok Xuan Chang juga muncul di awan dengan sangat diam-diam. Di telapak tangannya, labu giok yang agak halus muncul di tangannya. Di labu giok, cairan seperti air jernih perlahan muncul, jelas menyiapkan sesuatu. Berhenti bicara omong kosong. Karena telah dipastikan bahwa Raja Xuanling dan klan jahat asing telah berkolusi dengan dunia hantu. Mari kita semua bekerja sama untuk menangkap Raja Xuanling. Saat berikutnya, Pilgos Ye Qingtian adalah pemimpin utama. Barisan Dewa Berjuang berkata secara langsung. Mereka tahu bahwa efektivitas tempur Zhu Jin dan yang lainnya saat ini sangat berkurang, dan ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk berkontribusi. Orang-orang ini, 4 master sekte racun yang terluka memandang orang-orang ini yang tiba-tiba mengubah tindakan balasan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Meskipun kekuatan mereka tirani, tetapi mereka tidak menembak bersama, itu sama saja dengan mengonsumsi terlalu banyak kekuatan. Wan Jianmen Wine Sword Immortal, Ancient Desolate Hall Palace Master, Puppet Palace Palace Master, Purgatory Hall Master, kekuatan dari 4 makhluk abadi yang bertarung, kata Raja Xuanling sedikit. Semua orang di keluarga kerajaan Xuanling, hentikan mereka. Xuanling berkata kepada sekelompok orang kuat di belakangnya. Pada saat itu, anggota legiun yang mencintai naga dan lelaki tua itu akan membuat langkah lain untuk mencoba menahan mereka. Adapun Raja Xuanling, jejak kekuatan hitam dan merah terus muncul di tubuhnya, berkumpul menuju awan. Raja Xuanling tahu bahwa kekuatan di tubuhnya cukup berisik, bahkan jika kekuatannya telah dipromosikan menjadi Dosian Bintang 1, dia masih memiliki banyak ketidaknyamanan. Oleh karena itu, cara terbaik sekarang adalah untuk mengambil darah dari 10 warna menelan piton, untuk melahap api suci, gunakan kekuatan api suci untuk sepenuhnya menghapus kekuatan lain dalam tubuh seseorang, jika tidak kekuatan berisik seperti itu pasti akan mempengaruhi diri sendiri, praktek masa depan. Namun, sebelum menelan api suci, semut ini harus dimusnahkan sepenuhnya. Kapan kekuatan orang-orang ini menjadi begitu kuat? Ye Qingtian, hantu pil, menerima beban pertempuran, langsung menghadap Dosian Qingtian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kekuatan yang digunakan oleh anggota keluarga kerajaan Xuanling tidak sama dengan orang biasa, kekuatan ini penuh dengan niat jahat yang tak terlukiskan, yang membuat banyak orang kuat merasa sedikit aneh. Bagaimana kita bisa melakukan ini sekarang? Xuantian kita dan 8 sekte super telah benar-benar mencabik-cabik wajah kita dengan keluarga kerajaan Xuanling. Di sisi mana kita akan berdiri? Dan di luar altar, beberapa kecil sekte pikiran yang kuat dari pintu tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Di antara tokoh-tokoh ini, kekuatannya sebagian besar adalah beberapa kaisar pertempuran bintang 8 atau bahkan kaisar pertempuran bintang 9, sehingga mereka secara alami tidak dapat terlibat dalam pertempuran para dewa pertempuran ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Shefu melihat luka yang terlihat jelas pada mereka berempat dan berkata, aneh untuk dikatakan, setelah sinar hitam merah menyerang, kekuatan di tubuh semua orang sedikit ditekan.
Sefu, pergi dan mobilisasi pasukan. Zhu Jin berpikir sejenak, tetapi berkata, di antara keempatnya, hanya Sefu Bengxian yang memiliki kekuatan. Jika dia tinggal di sini, dia akan lebih beruntung. Oke, Sefu mendengar kata-kata itu dan langsung hanyut di bawah altar. Raja Xuanling, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Melihat awan hitam dan merah yang meluas dan guntur di langit, Sekte Master of Poison Sekte tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya dengan cepat dan berkata, Sekte Master of Poison Sekte memiliki kepekaan alami terhadap racun. Bisakah mereka berempat berurusan dengan pembangkit tenaga listrik lain dari keluarga kerajaan Xuanling? Master Pavilion Wanhua Pavilion melirik 4 orang yang berperang dengan keluarga kerajaan Xuanling saat ini, dan tidak bisa tidak mengatakan. Aku takut tidak, lakukan, dan Zhu Jin juga mendengus dingin, dan kemudian sosok langsung meledak, menghadap legiun pecinta naga dan lelaki tua di udara. Raja Xuanling, apa yang kamu lakukan? Dan Master Sekte dari Sekte Racun juga melompat ke langit. Dalam waktu singkat, dia datang ke Raja Xuanling, dan berkata kepada Raja Xuanling Jiao. Ini akan segera datang, tidak akan lama sebelum Anda dapat menikmati pesta. Tetapi Raja Xuanling memiliki senyum yang agak sinis di sudut mulutnya. Menjadi misterius, mati. Setelah Sekte Master of Poison Sect selesai berbicara, jejak racun berwarna beracun muncul di tubuhnya dalam sekejap. Jelas kali ini, Sekte Master of Poison Sect tidak lagi siap untuk dilepaskan. 7 dewa melawan keluarga kerajaan Xuanling. Saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling adalah tirani, dan kali ini benar-benar jatuh. Saya tidak berharap Raja Xuanling membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran memiliki pupil yang mengencang. Menyusut, seolah-olah dia telah melihat penampilan kegagalan Raja Xuanling. Bang bang bang, setelah beberapa saat, dengan kerjasama dari 6 makhluk abadi lainnya, 9 anggota Legiun Kecanduan Naga dan lelaki tua itu semuanya dikalahkan. Raja Xuanling, ini sudah berakhir. Sementara Zhu Jin berurusan dengan orang lain untuk sementara waktu, 6 makhluk abadi yang bertarung langsung menuju ke langit tempat Raja Xuanling berada. 7 dewa berjuang mengepung dan memburu Raja Xuanling. Meskipun sangat disayangkan, kekuatan bertarung dengan makhluk abadi benar-benar luar biasa. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, ada sedikit gerimis di awan petir dan guntur hitam dan merah. Orang ini, apakah hal semacam ini bahkan ketika dia akan mati? Melihat altar, gerimis terus menyapu, Wan Jianmen Wine Sword Immortal tidak bisa tidak berkata. Kekuatannya telah mencapai tingkat Douxian, dan dia secara naluriah mampu membuat firasat berbahaya, tetapi perasaan gerimis ini bagi semua orang adalah normal, jadi tidak ada yang merasa salah. Pada saat ini, ketika gerimis turun, Xuan Chang yang tersembunyi di atas awan hitam dan merah dengan lembut membuka labu giok, dan kemudian setetes cairan yang tidak berbeda dari air biasa langsung jatuh di atas hitam di antara awan merah, dan kemudian sepanjang awan hitam dan merah, bercampur dengan hujan biasa. Aneh, dan sejak ketiga Xiaoyan memasuki Gunung Xuanling, mereka menggunakan keakraban mereka dengan Cailin dan Mu Yingying untuk mencari mereka. Jangan lari ke hujan ini, ayo pergi ke bawah tanah dulu. Xiaoyan melirik Raja Xuanling yang dikepung oleh 7 makhluk abadi yang bertarung di langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada sedikit ketakutan di hatinya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, Pergi. Kedua Long Yi saling memandang, dan mereka tidak berhenti. Mereka mengikuti Xiaoyan dan pergi ke bawah tanah, tetapi mereka tidak terkontaminasi sama sekali. Air hujan. Raja Xuanling, jangan main-main. Kamu sekarat. Melihat Raja Xuanling menghadapi 7 dari mereka dengan ekspresi tenang, kepala istana dari istana boneka maju selangkah dan berkata, begitu, kalau begitu, kamu bisa datang dan mencobanya. Dan Raja Xuanling tahu bahwa bahkan jika dia mencampurkan pengendalian jiwa ke dalam air hujan biasa, dia masih membutuhkan banyak obat jika dia ingin mengerahkan kekuatannya, kekuatan obat waktu Fei, jadi dia juga siap untuk menunda waktu. Jangan bicara omong kosong, aku selalu merasa ada yang salah dengan orang ini. Ayo kita lakukan bersama dan tangkap dia. Selama dia memutuskan, maka semua ini secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Master Sekte Racun melirik gerimis di langit, seolah-olah dia memiliki dugaan, dan kemudian berkata, oke, lakukan. 6 orang lainnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu,
tetapi mereka merasa bahwa pertempuran ini tampak terlalu sederhana, dan jelas memiliki perasaan yang tidak nyata. Biarkan kuda datang ke sini. Dan setelah semua itu, Raja Xuanling tidak terus menyuntikkan kekuatan ke awan hitam dan merah. Bagaimanapun, injeksi kekuatan hanya untuk membiarkan hujan turun, sehingga membingungkan penonton. Wow, kekuatan tempur gabungan dari 7 makhluk abadi yang bertarung menghancurkan bumi. Bahkan jika kekuatan Xuanling King One Star Dow Immortal selesai, itu masih cukup sulit. Orang ini, Master Sekte Racun, tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya, tetapi dia tidak tahu dari mana kegelisahan itu berasal. Shefu, kenapa kamu kembali? Ketujuh orang itu hendak bergabung, tetapi melihat sosok Shefu, dan Zhu Jin bertanya ketika dia melihat sosok Shefu muncul. Bum bum bum, sebelum suara Zhu Jin baru saja jatuh, tongkat berbentuk ular meraung ke arah Zhu Jin, menyebabkan gelombang fluktuasi energi yang hebat. Serangan semacam itu seperti musuh hidup dan mati, seperti pukulan putus asa. Sial, apa yang terjadi? Zhu Jin juga kaget saat melihat ini, tapi dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan serangannya tanpa melukai Shefu. Shefu, tetaplah bangun, ini milikmu sendiri. Setelah menghentikan serangan Shefu, Zhu Jin mau tidak mau mengaum karenanya. Bang bang bang, Shefu sepertinya mengabaikan kata-kata Zhu Jin, dan serangan kuat datang padanya. Hanya saja di mata Shefu, aura berwarna darah yang agak kabur perlahan muncul. Bum bum bum, dan Gui, mengapa kamu memukuli orang-orangmu sendiri? Para pejuang abadi lainnya juga bingung, tetapi setelah beberapa saat, adegan yang sama dengan Shefu terjadi pada Pilgos Ye Qingtian. Hujan ini aneh. Melihat kedua orang ini jatuh ke dalam keadaan seperti itu satu demi satu, Sekte Master of Poison Sect tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Zhu Jin memandang mereka berdua, dan untuk beberapa saat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bunuh Raja Xuanling dulu, saya khawatir masalah ini ada hubungannya dengan dia. Dan Sekte Master of Poison Sect juga berbalik dan bersiul ke Xuanling King. Ketika 5 lainnya melihat ini, serangan yang kuat langsung diluncurkan, dan mereka juga menyerang Raja Xuanling. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, jika Raja Xuanling mengambil alih, dia mungkin akan musnah dalam sekejap. Sudah begitu lama, saatnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Raja Xuanling menyaksikan para makhluk abadi yang bertarung ini menunjukkan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka dan menyerangnya tanpa ragu-ragu. Bola kristal lembut perlahan muncul. Weng Om. Dengan munculnya bola jiwa kristal, jejak samar asal jiwa dan Gui Ye Qingtian dan Shefu segera mengalir ke dalamnya. Kalian datang juga, hahaha. Pada saat berikutnya, Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak. Begitu tawa jatuh, gelombang fluktuasi menakutkan dengan fluktuasi emosional yang berbeda tiba-tiba muncul dari bola jiwa kristal. Kebencian, kegembiraan, kesedihan dan kegembiraan. Sedikit emosi yang berbeda, langsung berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, dirangkai ke tubuh banyak pria kuat yang menyerangnya. Dengan Raja Xuanling keluar, kelima makhluk abadi yang bertarung semuanya menjadi lambat, dan kemudian tiba-tiba kehilangan ekspresi di pupil mereka, dan kemudian jejak darah jahat, bertahan, terus muncul. 5 orang, kecuali Master Sekte dari Sekte Racun dan Master Pavilion dari Pavilion Wanhua, semuanya dikendalikan. Apa ini? Master Pavilion dari Pavilion Wanhua dan Master Sekte Racun kembali ke belakang dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Ini Soul Control, aku tidak menyangka hal yang paling aku khawatirkan masih terjadi. Aku adalah pendosa Xuan Santian. Ada petunjuk tekad di mata Sekte Master of Poison Sect, dan kemudian berkata sedikit. Apakah ada solusi untuk hal ini? Kata Master Pavilion Wanhua Pavilion, karena dia juga terpengaruh oleh hujan. Jika bukan karena dukungan tiraninya, dia mungkin telah dikendalikan oleh Raja Xuanling. Tapi aku menghabiskan beberapa dekade dan masih tidak dapat menemukannya. Hua, selamat tinggal kali ini, ingatlah untuk menjaga Fen Tian untukku. Dan ada sedikit kelembutan di matanya, dan kemudian Master Sekte Racun menanggapinya, Master Pavilion Wanhua di sebelahnya dengan lembut mendorong, dan tiba-tiba tertawa. Tubuh beracun, Kai, kemudian, sebelum Master Sekte dari Sekte Racun bisa berbicara, bagian belakang kepalanya dipukul oleh serangan tirani dan untuk sementara mengalami koma. Kamu sangat bodoh.
Kami bertiga sangat diperlukan. Master Pavilion Wanhua Pavilion berkata dengan sedikit senyum setelah membuat sekte-sekte racun pingsan. Ini benar-benar menyentuh, tapi saya harus berterima kasih banyak. Jika tidak, tubuh beracun yang mengerikan ini akan benar-benar meledak, tetapi itu akan menjadi masalah besar. Melihat dua master sekte dari sekte racun, Raja Xuanling meraung dan tertawa. Jika itu masalahnya, jadilah budakku. Setelah beberapa saat, fluktuasi kuat menyebar pada bola jiwa berwarna kristal. Pada saat itu, Master Pavilion Wanhua dan Master Sekte-Sekte Racun juga tidak akan terhindar. Pada saat ini, di altar ini, anggota keluarga kerajaan Xuanling dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam upacara pemusnahan iblis semuanya menunjukkan jejak kekaguman di mata mereka, dan kemudian dengan hormat memanggil Raja Xuanling di langit, kalimat, "Hidup Rajaku." Hahaha. Oke, dan Raja Xuanling melihat aura tirani para pemimpin 8 sekte tadi, tapi sekarang dia adalah tawanannya sendiri, dan tidak bisa menahan raungan dan tawa. Aku benar-benar tidak menyangka master sekte dari sekte racun memiliki hal yang begitu kuat. Pada saat ini, tidak hanya 8 sekte yang melawan pembangkit tenaga abadi dikendalikan oleh Raja Xuanling, tetapi bahkan semua pembangkit tenaga listrik yang tinggal di Gunung Xuanling di kali ini kendalinya. Pada saat ini, di Gunung Xuanling, di altar besar, ratusan pembangkit tenaga listrik memandang Raja Xuanling dengan hormat, di antaranya puluhan pembangkit tenaga listrik. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, 1 atau 2 abadi pertempuran yang kuat dapat bergabung dengan sekte Super Xuantian, tetapi sekarang ada lebih dari 10 dewa pertempuran yang kuat. Saya khawatir kekuatan keluarga kerajaan Xuanling akan meningkat, bukan untuk menyebutkan lainnya ada sebanyak Kaisar Pertempuran Bintang 9 dan Kaisar Pertempuran Bintang 8. Selamat kepada Rajaku, selamat untuk Rajaku. Rencananya berhasil. Dengan lusinan prajurit abadi ini, dalam 3 hari Xuan, Rajaku akan tak terkalahkan. Dan sekarang selama 3 hari Xuan, itu sudah milikku itu ada di tas Raja. Melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di sini penuh dengan kekaguman pada Raja Xuanling, sosok Wen Xi tiba-tiba keluar dan berkata. Pada saat ini, seluruh keluarga kerajaan Xuanling, kecuali Wen Xi dan beberapa orang, hampir semuanya dipimpin oleh Raja Xuanling melalui pengendalian jiwa. Kontrol jiwa membuat orang-orang ini benar-benar yakin, dan di antara manusia yang dikendalikan ini, kekuatan jiwa setiap orang disuntikkan ke bola jiwa berwarna kristal Raja Xuanling, hidup atau mati sepenuhnya bergantung pada Raja Xuanling dalam sekejap. Hahaha, tentu saja, dengan orang-orang ini sebagai pasukan besarku, setelah aku melahap api suci, aku akan mendominasi Xuantiantian, dan kemudian mengandalkan kekuatan penuh Xuantiantian untuk mengikis 3 benua cepat lainnya. Tidak. Meskipun benua Xuanling kita adalah yang terlemah di benua Dou di Xifang, saya bersedia menjadi pemimpin, dan saya akan sepenuhnya mengubah situasi ini. Raja Xuanling berkata dengan tawa maniak. Rajaku, kamu bisa memulai langkah selanjutnya. Melihat Raja Xuanling begitu bahagia, Wen Xi juga tertawa. Kalau begitu mari kita mulai. Menelan pesta api. Mulailah, biarkan kalian para budak melihat apa yang telah aku rencanakan selama beberapa dekade. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu dan mendarat sedikit, sebuah suara dalam suaranya, fluktuasi horor yang tak terkatakan. Rajaku, saat Raja Xuanling turun, 8 sekte yang bertarung melawan makhluk abadi di bawah kendali semuanya berkumpul menuju Raja Xuanling. Tepat ketika Raja Xuanling mengangkat kepalanya, dia melihat ekspresi Zhu Jin seperti air yang tergenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya, dan semangat juang yang kejam menyerangnya secara langsung. Sabu-sabu, melihat ini, murid Zhu Jin masih tenang, dan tidak ada gerakan sama sekali, tetapi dia terkena serangan Raja Xuanling dan terbang puluhan meter terbalik. Jika tidak berguna untuk menahan kalian, saya khawatir Anda sudah menjadi jiwa bawahan saya saat ini. Saya berharap dapat membantu saya membuat lebih banyak pertempuran di masa depan. Melihat Zhu Jin, Raja Xuanling berkata dengan marah. Keluarga kerajaan Xuanling, Pavilion Fenxiang dan klan Medusa memiliki keluhan dan keluhan yang mendalam. Jika bukan karena Raja Xuanling mengumpulkan kekuatan untuk mengikis 3 benua lainnya, saya khawatir kedua sekte ini akan jatuh sepenuhnya. Ya, Zhu Jin juga dengan lembut setuju. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menyaksikan momen ini. Hari menganugerahkan keabadian.
Dan Raja Xuanling melihat pembangkit tenaga listrik besar yang berbaris rapi di belakangnya. Menggeram, di garis depan adalah Xuan Chang, Dosian Bintang 2. Pada gilirannya, ada sebanyak 10 Dosian dan beberapa Dou di Bintang 9, diatur dalam urutan kekuatan. Pembangkit tenaga listrik ini adalah Raja Xuanling yang akan mengikis yang lain 3 benua di masa depan kekuatan yang paling kuat. Raja Xuanling enggan kehilangan sedikit pun. Rajaku Shengming. Ketika semua pembangkit tenaga listrik di bawah kendali mendengar kata-kata itu, mereka juga berbicara sedikit, dan ada rasa hormat dalam suara mereka. Mungkin bahkan Master Sekte Racun Sekte tidak berpikir bahwa kekuatan panduan pengendalian jiwa ini begitu tirani, belum lagi Dosian Bintang 1 saja yang bisa dikendalikan, dan bahkan Dosian Bintang 2 pun bisa dikendalikan, dan kontrol semacam itu bahkan datang dari lubuk jiwa, membuatnya mustahil untuk dijaga. Biarkan mereka semua pergi kepadaku. Setelah beberapa saat, Raja Xuanling melirik pasukan besar di belakangnya dengan puas dan berkata sambil tersenyum. Ya, Wenzi mendengar kata-kata itu dan berjalan langsung ke altar tidak jauh dari kerumunan Raja Xuanling, dan kemudian di tempat gelap di altar, dia dengan lembut memutar sesuatu, dan kemudian ada suara gemuruh, itu terdengar perlahan. Ketika mekanisme ini diputar, fenomena yang agak aneh terjadi di bawah. Hati-hati, suasana di sini tidak benar. Energi hantu dan energi emas iblis darah muncul dari satu sama lain. Raja Xuanling ini mungkin juga memikirkan langkah ini, jadi dia melakukannya. Dan ketika dia baru saja datang ke istana bawah tanah, kata Xiao Yan pemakan jiwa di dalam tubuh. Ini mengarah kemana? Xiao Yan setuju dengan lembut, dan kemudian berjalan pergi dengan ketiga Long Yi menuju kedalaman istana bawah tanah. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika pertempuran dan hujan pengendalian jiwa terjadi di atas altar, tidak ada seorang pun yang menjaga bagian bawah altar. Ada selera mereka di sini. Lewat sini. Tidak lama kemudian, ketika Xiao Yan datang ke sebuah pertigaan, dan Xiao Yan langsung menarik mereka berdua ke tengah pertigaan dari 3 lorong di. Mengenakan jubah, jika Anda menemukan hal-hal lain dalam beberapa saat, Anda dapat bertindak sesuai dengan kesempatan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, 3 jubah langsung menutupi sosok 3 orang, dan kemudian mereka bertiga pergi ke kedalaman tanah. Seseorang ada di sini. Setelah beberapa saat, sosok di atas 3 pilar jahat berbicara dengan lembut tepat di bawah altar. Siapa itu? Keluar. Dan Mu Yingying juga sangat marah, jadi dia berteriak. Heh, gadis kecil, temperamenmu cukup kuat. Tahukah kamu siapa aku? Jika kamu berbicara denganku seperti ini, tidak akan takut aku akan memakanmu. Pria kekar itu yang pertama berbicara. Napas orang ini agak kuat. Sementara Yan Qi di samping masih dalam tidur nyenyak, mata indah Kailin menatap 3 sosok tidak jauh dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Siapa kamu? Aku, Mu Yingying, dan Sister Cailin tidak mudah diganggu. Kenapa kedua orang ini memiliki hubungan yang begitu baik? Setelah 3 sosok, sosok terakhir tidak bisa tidak menyentuh hidungnya. Dia dengan jelas mengingat sikap Mu Yingying ketika dia tahu Cailin adalah istrinya, yang benar-benar berbeda dari dia yang sekarang. Transformasi di dalamnya terlalu menakutkan. Mungkinkah Cailin mencuci otaknya? Yah, mungkin saja. Sosok terakhir tidak bisa menahan diri untuk bergumam sambil melihat ekspresi tenang Cailin dan Mu Yingying, yang sangat aktif. Tidak sopan, saya dipanggil kakak. Sosok yang dipimpinnya tersenyum perlahan, dan kemudian badai perak menyapu tubuhnya. Saat berikutnya, ketiga sosok itu tiba-tiba muncul. Xiao Yan. Ketika mereka melihat orang terakhir dalam gambar itu, Mu Yingying dan Kailin hanya bisa bergumam. Xiao Yan. Kenapa kamu di sini? Tidak, terlalu berbahaya di sini, cepatlah pergi. Saat berikutnya, saat Cailin dan Mu Yingying berbicara pada saat yang sama, tidak hanya wajah cantik Cailin yang angkat bicara. Tidak ada kegembiraan karena penampilan Xiao Yan, tetapi ledakan kekhawatiran. Mengandalkan kekuatan Cailin Fighting Immortal Perfect Match saat ini, ditambah dengan kekuatan darah dari Ten Colored Swallowing Python, tidak mungkin untuk bertarung melawan Xuan Chang di tahap tengah Two Star Fighting Immortal, apalagi kekuatan bertarung Xiao Yan. Jika Anda tidak bisa menghadapinya, itu sama saja dengan datang untuk mati. Apalagi menurut perasaan Cailin terhadap Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan mati sia-sia, dan buru-buru berkata. Tidak heran Xiao Yan menyukai. Dan karena Mu Yingying berpisah dengan Xiao Yan pada awalnya,
dia sedang dalam proses menyelamatkan Xiao Yan, dan dia tidak bisa tidak memiliki biji-bijian dan biji-bijian lain-lain di dalam dirinya. Dia juga sedikit terkejut, dan kata-kata yang ingin dia katakan untuk sementara ditekan di bibirnya. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat keluarga kerajaan Xuanling, dari zaman kuno hingga sekarang, wanita Kaisar Yan saya tidak berani bergerak. Xiao Yan memandang Cailin dengan lembut, dan berkata dengan suara yang agak nakal. Sejak Xiao Yan dan Cailin berpisah sedikit hari itu, keduanya sangat merindukan satu sama lain. Tentu saja, mereka sangat senang ketika mereka bersama, tetapi karena ada orang luar, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak. Long Yi dan Xiao Yi di samping bisa mendengar nada dingin yang kuat dalam suara mereka. Tak perlu dikatakan, mereka juga tahu bahwa jika Raja Xuanling bersikeras menyerang Cailin dan Mu Yingying, Xiao Yan akan bertarung bahkan jika dia mencoba bertarung. Bahaya jatuh juga terikat untuk bertarung sampai mati dengannya. Kamu bajingan, masih sangat keras kepala. Dan Cailin melihat nada dan senyum Xiao Yan yang agak nakal, suasana hatinya juga menjadi tenang. Karakter Xiao Yan benar-benar tidak berubah dengan cara apapun, dia tidak bisa tidak mengingatnya, tentang hal-hal di atas benua Doqi. Tapi setiap kali, selama orang ini Xiao Yan ada di sisinya, dia selalu bisa memberikan suasana hati yang tenang, bahkan jika musuhnya kuat. Xiao Yan melirik Cailin dengan sayang, dan kemudian melirik Mu Yingying sedikit. Setelah memastikan bahwa keduanya tidak mengancam jiwa, dia mulai mempelajari hal-hal yang mengikat mereka. Terikat kalian, apakah ada cara untuk memecahkannya? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya pada Cailin. Benda ini dibentuk oleh perpaduan dua kekuatan dari ras jahat di luar wilayah dan dunia hantu. Jika kamu ingin menghancurkannya, aku khawatir itu tidak akan mudah. Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika ketiga pilar ini sangat sederhana, saya khawatir mereka tidak akan bisa menjebaknya. Senior, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Xiao Yan masih berkata dengan enggan. Tidak ada cara untuk saat ini. Bahkan jika saya mengambil tindakan, itu tidak akan terpecahkan untuk sementara waktu, kata Soul Eater. Hati-hati, nafas di atas altar menjadi sunyi, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah beberapa saat, Lord of Soul Eater berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini Yan Qi Senior? Melihat bahwa tidak ada cara untuk memecahkan pilar ini untuk sementara waktu, Xiao Yan berjalan menuju Yan Qi yang mengantuk. Pada saat ini, Yan Qi jelas tertidur lelap, tetapi kekuatan yang sangat jahat di tubuhnya tidak dapat disembunyikan. Hati-hati, aku selalu merasa bahwa napas Raja Xuanling tidak benar. Dan di belakang Raja Xuanling, ada raksasa. Nenek moyang keluarga kerajaan Xuanling. Xuan Chang. Cailin tampak untuk memikirkan sesuatu, mata yang indah dia bergerak sedikit dan berkata kepada Xiao Yan. Xuan Chang, bagaimana mungkin? Bukankah pria itu jatuh ke tangan mantan Ratu Medusa? Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Aku dan Mu Yingying ditangkap olehnya. Dia sangat kuat, dan dia berada di panggung tengah Douxian Bintang 2. Tapi aku selalu merasa dia tidak normal, sepertinya dia dikendalikan oleh seseorang. Cailin Zaidu berkata, tahap tengah pertarungan Bintang 2 abadi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya yang gelap menyusut dengan kencang. Jelas, tingkat pembangkit tenaga listrik ini adalah gunung yang tidak dapat diatasi baginya. Sekarang, lepaskan dia, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dengan hal-hal lain. Dan ketika Xiao Yan terkejut, Master of Soul Eater juga berkata. Bagus sekali. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, batu besar di hatinya baru saja jatuh ke tanah. Pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Douxian Bintang 2, di Xuantian 3 hari, sudah cukup untuk mengubah situasi. Pertempuran apapun situasi. Sekarang ada janji dari Master of Soul Eater, Xiao Yan juga lega. Adapun Raja Xuanling yang telah menyelesaikan pertempuran Bintang 1 abadi, Xiao Yan memiliki metode yang belum matang di hatinya. Jika metode ini berhasil, tidak diragukan lagi itu akan menjadi langkah besar baginya di masa depan, tetapi jika dia gagal, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan oleh Xiao Yan sama sekali. Setiap kali dia memikirkan metode ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk memegang erat keduanya. Saint Flame Crystals di tubuhnya, ini adalah bukti terakhir Xiao Yan. Aku akan menyelamatkan kalian dulu. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan hendak memindahkan mereka bersama dengan pilar.
Aku khawatir sudah terlambat. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh dan dia akan mulai, tiba-tiba ada suara getaran. Segera, 3 pilar menempati tempat itu. Tanah tiba-tiba terangkat, naik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sial, petik 2, ada apa? Terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Sepertinya Raja Xuanling telah menyiapkan rencananya. Kailin juga tersenyum pada Xiao Yan. Rencana apa? Xiao Yan bertanya, menelan pesta Yan. Saat berikutnya, Mu Yingying, yang diam sepanjang waktu, matanya yang indah menjadi gelap, dan kemudian mengungkapkan setiap kata. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang berbicara, ketiga pilar itu langsung dituangkan ke tengah altar di puncak Gunung Xuanling dengan mekanisme yang tidak diketahui. Rajaku, mereka ada di sini. Melihat ketiga pilar perlahan muncul dari tanah, Wen Zi di samping tersenyum menawan. Bawahanku, mari kita lihat. Ini adalah rencana yang telah aku rencanakan selama beberapa dekade. Dengan piton menelan 10 warna, aku tidak bisa menghindar dari kekuatan api suci, jadi aku bisa menelannya dalam satu gerakan. Kekuatan 2 api suci sudah cukup untuk memberiku kekuatan untuk mengikis benua lain. Hahaha, melihat Mu Yingying dan mereka bertiga mengalir ke tengah altar, Raja Xuanling suara itu seperti tawa yang menggelegar. Benar saja, kamu adalah bajingan. Dan kelompok Raja Xuanling tidak memperhatikannya sama sekali. Di sebelah 3 pilar besar hitam merah, 3 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Berani, siapa kamu? Beraninya kamu tidak menghormati raja kita. Melihat 3 sosok Xiao Yan muncul, Wen Zi melangkah maju dan menanyai Xiao Yan. Bajingan kecil, aku baru saja akan menemukanmu, tetapi aku tidak menyangka kamu datang ke pintumu. Karena kamu di sini, maka tetaplah di sini sepenuhnya. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba memancar keluar, dan setelah itu, banyak pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan sedikit condong ke depan, dan aura raksasa yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Ini benar-benar barisan yang sangat besar. Xiao Yan melihat aura yang memancar dari ratusan pembangkit tenaga listrik di depannya. Tanpa rasa takut, dia langsung menghadapi aura tirani ini dan berbicara kepada Raja Xuanling kata demi kata. Namun, di kedalaman pupilnya, masih ada sedikit rasa sakit di daging, karena banyak pembangkit tenaga listrik di depannya adalah semua tetuanya sendiri, dan sekarang mereka benar-benar dikendalikan oleh Raja Xuanling, dan perasaan marah dan kekhawatiran perlahan muncul. Kakak kedua, Xiao Yi dan Long Yi datang langsung ke Xiao Yan, mencoba menahan momentum ini, tapi Xiao Yan melambaikan tangannya dan menghentikannya. Rajaku, Wen Zi baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi juga dihentikan langsung oleh Raja Xuanling. Kamu turun, ada beberapa ikan lain-lain di luar Gunung Xuanling, kamu bisa menyelesaikannya. Perintah Raja Xuanling. Ya, Wen Zi mendengar kata-kata itu dan langsung pergi dari sini. Hehe, Xiao Yan, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat berani. Melihat Wen Zi menghilang, Raja Xuanling menatap Xiao Yan yang berada di bawah tekanan besar di depannya, dan tertawa. Kamu bajingan. Long Yi dan Xiao Yi, yang berada di samping, keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Raja Xuanling dan menjadi mengerikan. Ho, ini benar-benar kekuatan yang lemah. Pada saat berikutnya, Xiao Yan langsung menghilangkan momentum itu, bergumam pada dirinya sendiri, meskipun ada darah di sudut mulutnya karena syok. Dulu mereka adalah kerabat dekatmu, tapi sekarang mereka telah menjadi budakku. Selama saya memberi perintah, mereka akan tersebar. Dan kamu nak, aku khawatir ada beberapa rahasia di tubuhmu, kalau tidak beraninya kamu membunuh begitu banyak orang kuat di keluarga kerajaan Xuanlingku. Kamu sebaiknya mengundangnya keluar, kalau tidak, kamu akan mati hari ini. Raja Xuanling tidak terburu-buru dan berkata perlahan. Xiao Yan, orang-orang ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya, jangan bertindak sembarangan. Kailin menatap mata Xiao Yan yang penuh tekad dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak kedua, orang-orang ini berada di bawah kendali Raja Xuanling, lebih dari selusin Douxian dan banyak bintang 9 Doudi. Dan ketika Xiao Yi melirik bagian belakang Raja Xuanling, adegan itu dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bagus, itulah yang kamu inginkan. Dan ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada darah di pupilnya, dan dia tahu bahwa hari ini mungkin adalah situasi yang mematikan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara,
dia memutar jarinya sedikit, dan kemudian energi hantu hitam mengerikan yang tak terlukiskan muncul langsung dari Najie. Apa ini? Raja Xuanling baru saja melihat benda ini, dan matanya tiba-tiba menyala. Dengan kekuatannya saat ini, dia tahu bahwa kekuatan benda di depannya ini lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik dunia hantu manapun yang pernah dia hubungi sebelumnya. Kuat. Dimanapun kamu berada hari ini, kamu harus tetap di sini sepenuhnya. Xuanchang, hentikan dia. Setelah beberapa saat, Raja Xuanling langsung memerintahkan, dan setelah berbicara, Xuanzan, yang tirani kepada Dosian Bintang 2 di sampingnya, langsung menghadap Ki Hitam di luar Xiaoyan. Benar saja, itu adalah pertempuran abadi Bintang 2. Pemakan jiwa baru saja meninggalkan tubuh jimat pemakan jiwa Xiaoyan, tetapi pada saat ini, dia telah berubah menjadi gas hitam. Bum bum bum, Xuanchang tampaknya tidak berniat memberi Soul Eater kesempatan untuk bernapas, dan menyerang secara langsung. Serangan yang bagus, Tuan pemakan jiwa berkata dengan ringan, dan energi hantu yang melilit tubuhnya terus muncul, melawan Xuanchang. Kalian, hentikan Long Yi dan Xiao Yi untukku. Pada saat berikutnya, Raja Xuanling berkata kepada sekelompok makhluk abadi yang bertarung. Ya, Rajaku. Raja Xuanling memberi perintah. Orang-orang kuat itu secara langsung didominasi oleh Master Sekte dari Sekte Racun, dengan warna darah yang aneh di pupil mereka. Kemudian 10 orang kuat abadi yang bertarung menyerang Long Yi dan Xiao Yi. Dan pergi. 10 dewa pertarungan, siapa yang tahan? Long Yi dan Xiao Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika mereka melihat ini. Jelas, dengan kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Lakukan, Xiao Yi juga berkata dengan suara yang dalam, mereka semua tahu bahwa hari ini mungkin pertempuran kematian yang sebenarnya. Orang-orang kecil ini, melihat ini, kelompok hitam pemakan jiwa, yang mampu menangani Xuanchang dengan mudah. Senyum, puff, hanya dalam beberapa napas, 10 dewa Do benar-benar mengepung jiwa kontrol dan Xiao Yi. Lupakan saja, orang-orang ini terlalu kuat untuk mereka. Setelah beberapa saat, Master of Soul Eater juga memiliki jawaban di dalam hatinya. Lonceng Sungai Darah, kecelakaan. Saat gumaman pemakan jiwa jatuh, bel halus yang dipenuhi dengan tanda misterius berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Ini, Blood River Bell, prajurit jahat di dunia hantu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Raja Xuanling yang tenang segera terkejut, dan kemudian murid-muridnya dipenuhi dengan keserakahan. Dengan kekuatan Raja Xuanlingnya sekarang, ditambah dengan prajurit jahat ini, itu sudah cukup untuk bertarung di luar barisan, jadi benda ini harus diperoleh. Kalian, berikan padaku, lonceng ini harus diperoleh. Raja Xuanling berkata kepada sekelompok tokoh di sekitarnya. Bum bum bum, setelah beberapa saat, lonceng Sungai Darah langsung menyelimuti semua pembangkit tenaga listrik yang ada, dan kemudian warna berdarah langsung memasukkan semua pembangkit tenaga listrik di dalamnya. Mari serahkan sisanya padamu. Master of Soul Eater menyaksikan 10 Dosian dipenjara sementara oleh Sue Heling, dan Kaisar Do Bintang 9 yang tersisa dan orang-orang kuat lainnya berkata kepada Long Yi dan Xiao Yi. Oke, melihat ini, Long Yi dan Xiao Yi buru-buru bersukacita. Kekuatan mereka berdua, masih mungkin untuk menghentikan Kaisar Pertempuran Bintang 9 dan Kaisar Pertempuran Bintang 8 ini untuk sementara waktu. Xiaoyan, sukses atau gagal tergantung padamu. Setelah Master of Soul Eater selesai berbicara, dia menahan serangan Xuanchang. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu memiliki banyak rahasia dalam diri anak ini. Masa gas hitam itu seharusnya menjadi orang kuat di dunia hantu, kan? Melihat 10 makhluk abadi yang bertarung di sekitarnya tersedot ke dalam lonceng Sungai Darah, Raja Xuanling tidak khawatir, tetapi sedikit ekstasi muncul, karena ini sudah cukup untuk membuktikan tirani Blood River Bell. Rahasiaku, ada beberapa. Di antara mereka, membunuh kalian manusia yang telah tercemar oleh ras jahat di luar wilayah adalah yang pertama. Xiaoyan menatap Raja Xuanling dan tersenyum. Aku tidak malu untuk mengatakan. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat, aku akan menyiksamu dengan baik. Kamu tidak bisa hidup tanpa mati. Hahaha, tawa jahat Raja Xuanling memenuhi seluruh altar. Bagaimana kamu bisa bertarung melawan Raja Xuanling yang merupakan pertarungan abadi bintang 1 yang lengkap di panggung tengah Do di bintang 7?
Mu Yingying tidak bisa tidak khawatir tentang percakapan antara Xiaoyan dan Xuanling Raja, karena perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu jelas. Saya khawatir Xiaoyan tidak memiliki peluang untuk menang. Dan yang paling membingungkan Mu Yingying adalah, mengapa Xiaoyan bertarung. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia masih harus gigit peluru, mengabaikan ancaman terluka parah dan jatuh. Apa emosi manusia ini? Dikatakan bahwa ada jalan dalam api suci, yang dapat memiliki kekuatan untuk mengubah situasi pertempuran dalam sekejap, tetapi harganya terlalu besar. Mata indah Mu Yingying sedikit berubah, dan sebuah hubungan dengan Xiaoyan terus muncul di benaknya. Sedikit demi sedikit, sebuah ide yang belum matang muncul. Hahaha. Wah, rasakan dekapan kematian. Saat berikutnya, Raja Xuanling mengabaikan pertempuran lainnya, mengangkat jarinya sedikit, dan menyapu dari tempat Xiaoyan berada. Tabrakan. Sinar kehancuran yang menyatu dengan kekuatan hidup dan mati hitam putih langsung menyerang Xiaoyan dengan kekuatan agung yang menghancurkan segalanya. Lapisan ketujuh memecahkan langit. 7 kaki berturut-turut. Ketika Xiaoyan melihat serangan ini, alisnya berkerut. Jelas dari jarak jauh, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Sabu-sabu. 7 tenda besar sepanjang 100 kaki mengalir langsung dari penguasa kuno api abadi. Segera, ketika mereka terus melonjak, 7 tenda besar berbentuk C secara samar-samar menyatu menjadi 1000 zang, berukuran balok, cahaya luar biasa. Setelah beberapa napas, cahaya 1000 kaki Xiaoyan dan cahaya jari hitam dan putih Raja Xuanling saling menyentuh dengan lembut. Wosh wosh. Riak menakutkan yang cukup untuk menghancurkan Kaisar Bintang 7 Dou atau bahkan Kaisar Bintang 8 Dou tiba-tiba muncul dari pusat pertempuran. Dan fluktuasi jalan buntu semacam itu tidak berlangsung lama, sinar cahaya Xiaoyan tiba-tiba redup, dan kemudian sepenuhnya ditembus oleh sinar cahaya hitam dan putih, dan kemudian mengenai Xiaoyan dengan keras. Puff! Seteguk darah merah terang dimuntahkan oleh pukulan yang begitu kuat. Jika bukan karena serangan penguasa langit pemecah lapisan ketujuh yang sangat melemahkan kekuatan hidup dan mati ini, saya khawatir dengan kekuatan mata Xiaoyan di panggung tengah Kaisar Bintang 7 Dou, dia akan telah benar-benar jatuh di bawah serangan ini. Diserang dengan cara ini, napas Xiaoyan menjadi sedikit lebih tenang, tampaknya karena serangan Raja Xuanling, dan karena energi pendendam yang dikonsumsi oleh penggunaan penguasa penghancur surga ketujuh. Hahaha, aku mengerti berapa kali kamu bisa menolak. Melihat penampilan Xiaoyan, Raja Xuanling tidak bisa menahan tawa. Jelas pada saat ini, dia sangat menikmati perasaan ini. Xuanling Hen. Saat berikutnya, Raja Xuanling tiba-tiba melompat ke langit dan berkata kepada Xiaoyan. Begitu suara itu jatuh, tangan merah darah besar muncul perlahan. Tangan Xuanling Xiaoyan juga telah menanganinya sebelumnya, tetapi tidak ada yang memiliki tampilan sekuat Raja Xuanling. Langit, jari pertama, jari kedua, jari ketiga, dan Xiaoyan menggertakkan giginya saat melihat serangan yang dapat dengan mudah menghancurkannya, dan kemudian pupil matanya yang gelap tiba-tiba ditutup, fluktuasi yang sangat menakutkan juga muncul. Bum bum bum, keduanya saling menyerang, tapi kali ini, Xiaoyan masih terluka. Bagaimanapun, kekuatan di antara keduanya adalah 4 level utama. Puff, Zaidu menyemburkan seteguk darah, wajah Xiaoyan sangat pucat saat ini. Kekuatan orang ini tidak benar. Itu jelas manusia, tetapi kekuatan ras jahat dari luar tubuh begitu kuat, dan mungkin memiliki bau iblis darah. Napas Xiaoyan sangat kuat, lemah, tetapi dia terus menganalisis. Xiaoyan tahu bahwa kartu truf terakhirnya hanya 2 Saint Flame Crystals. Namun, kristal api suci dari wajah hantu dan api jiwa hanya dapat digunakan sepenuhnya dengan memenggal kepala Gorevian. Sekarang bagian terakhir dari Gorevian hilang entah kenapa, dan serangan Xiaoyan barusan adalah untuk membuktikan dugaannya. Alasan mengapa Raja Xuanling memiliki kekuatan ras jahat asing yang begitu kuat adalah karena dia menelan Gorevian. Sepertinya benar, hanya ada jalan itu. Meskipun aku sedikit enggan untuk menyerah, tapi, Xiaoyan selesai berbicara. Sebuah ledakan tekad yang tiba-tiba. Xiaoyan telah merasakan kekuatan menggabungkan 2 api suci sebelumnya, tetapi dia ditentang oleh mereka. Sumber faktor perlawanan bukanlah kekuatan 2 api suci, tetapi perbedaan kedalaman api tubuh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan menduga bahwa jika dia ingin menggabungkan api suci,
dia harus mengeluarkan semua api aneh di tubuhnya sebelum mereka bisa menyatu dengan sempurna. Nak, mati. Dan Raja Xuanling tampaknya telah kehilangan kesabarannya saat dia menyaksikan secara pasif dipukuli sepanjang waktu. Jejak aura jahat berwarna darah terus memancar dari bawah kakinya, ledakan energi yang cukup untuk membunuh. Pembangkit tenaga puncak Doudi, membunuh bergerak, perlahan-lahan menyeduh. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Hanya dengan meledakkan 23 jenis sumber api yang berbeda, kita dapat sepenuhnya menghilangkan resistensi api yang berbeda terhadap api suci. Tapi ini adalah pertaruhan. Setelah pengusiran, tidak ada api aneh di tubuh, mungkin akan melukai sumbernya. Jika pada saat itu, nyala api suci tidak dapat digabungkan, maka Guru Budi, memberkati saya. Xiao Yan bergumam pelan, dan kemudian tidak ragu-ragu. Xiao Yan, apa yang kamu coba lakukan? Hal itu sama sekali tidak akan berhasil. Kailin tiba-tiba berkata, seolah menyadari keputusan Xiao Yan. Apakah ada cara yang lebih baik? Xiao Yan bertanya. Untuk saat ini, tidak lebih, tapi kamu masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Kalau begitu, harganya terlalu tinggi, kata Cailin. Aku tidak akan melihat orang-orang di sekitarku jatuh di depanku, kecuali mereka menginjak mayatku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan langsung memulai seni pembakaran internal. Yihuo Square, keluarlah untukku. Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, dan sebuah kotak dengan ukuran beberapa ratus meter muncul secara langsung. Apa ini? Melihat kemunculan tiba-tiba ini, Raja Xuanling tidak bisa menahan keraguan. Dengan persepsinya, dia bisa mencium jejak api dari lapangan api yang berbeda. Kekuatan api ini tidak ada api suci yang kejam, tapi itu tidak boleh diremehkan. 23 dari daftar api aneh, Xuan Huangyan, kembali ke tempatmu. 20 detik dari daftar api aneh, api semua binatang, kembali ke tempatmu. Petik 2 petik 2. De kedua dari daftar api aneh, kekosongan menelan nyala api, kembali ambil tempatmu. Api aneh di hutan mayat Yin, kembali ke tempatmu. Dan saat Xiao Yan terus berbicara, nyala api dengan warna berbeda meledak keluar dari tubuh Xiao Yan secara langsung, semua menempel pada kotak besar dari kotak api yang aneh. Di pilar batu. Wah, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu mainkan, kamu tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Raja Xuanling berkata dengan kesal, dan serangan di tangannya tidak berhenti. Hahaha, Raja Xuanling, jika Anda ingin mengambil nyawa Xiao Yan saya, maka saya juga akan memberi Anda hadiah yang bagus. 23 jenis api yang berbeda muncul di sini, dan hati saya sedikit enggan, tetapi demi dari Seng Yan dan kehidupan semua orang, saya meledak. Apa? Saat suara Xiao Yan jatuh, energi agung yang menembus langit dan bumi tiba-tiba terkompresi dan meledak tiba-tiba. Api aneh yang meledak sendiri. Kakak, kamu, dan Xiao Yi, yang berada di sampingnya, merasakan maksud Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Bagi Xiao Yan, api aneh itu tidak berbeda dengan kehidupan. Jika langsung meledakkan 23 jenis api aneh, saya khawatir gejala sisa akan cukup serius. Biarkan dia pergi, kata Long Yi sedikit. Hehe, anak baik, aku tidak menyangka akan ditemukan oleh orang ini. Meskipun api yang berbeda itu bagus, mereka tidak cukup untuk mengakomodasi aturan dunia yang hebat ini. Hanya api suci yang bisa membantumu mencapai puncak. Dan api aneh hanyalah penghalangmu. Tinggalkan api aneh dan dapatkan api suci untuk benar-benar berubah. Hancurkan dan berdiri. Kekuatan tirani yang diperoleh dengan meledakkan api aneh mungkin menyebabkan banyak kerusakan pada Raja Xuanling. Penguasa pemakan jiwa tertawa. Hahaha, Raja Xuanling, perhatikan baik-baik hadiah besar yang kuberikan padamu. Dan setelah Xiao Yan memutuskan hubungan antara Yi Huo dan dirinya sendiri, itu meledak. Pada saat itu, tidak ada jejak di tubuh Xiao Yan. Kekuatan api yang berbeda, dan karena ledakan ini, kekuatan Xiao Yan tiba-tiba turun ke tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 5. Bajingan kecil ini, dan Raja Xuanling menyaksikan nyala api yang penuh menelan, es, dan banyak properti meledak pada saat yang sama, dan sentuhan ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Bum bum bum. Meledakkan 23 jenis api yang berbeda, berarti, selama berabad-abad, saya khawatir hanya Xiao Yan yang memiliki keberanian seperti itu.
Di seluruh altar, dunia api seperti akhir dunia perlahan-lahan lahir. Ada terlalu banyak api yang berbeda, jadi saya akan mengeluarkan semuanya di sini. Jika tidak, tulisannya akan terlalu rumit dan semua orang akan terlihat jelek. Namun, api aneh ini, binatang api di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyi masih memiliki asal-usulnya, dan akan ada drama di masa depan. Boom boom boom, putaran api dan gelombang panas, seperti kegilaan yang menghancurkan dunia, bersandar langsung ke arah Raja Xuanling. Binatang kecil sialan, di bawah nyala api yang sangat panas, Raja Xuanling mau tidak mau mengaum. Jelas, meskipun api aneh ini tidak tirani seperti api suci, setiap api hanyalah kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya, dan itu cukup untuk membuat Raja Xuanling sangat menderita. Xiaoyan, melihat Xiaoyan begitu lemah, jejak kesedihan tidak bisa tidak muncul dari mata indah Cailin di samping. Jelas, dia bisa memaksa Xiaoyan untuk meledakkan semua api aneh, dan Raja Xuanling ini sudah cukup bangga. Di sisi lain, setelah begitu banyak api yang berbeda diledakkan oleh Xiaoyan, Yan Qi sebenarnya mendapatkan kembali kewarasannya untuk sementara dengan bantuan kekuatan yang sangat mengerikan itu. Aku, di mana ini? Kata Yan Qi sedikit, sangat bingung. Saudaraku, Mo, yang masih khawatir tentang Xiaoyan barusan, mendengar kata-kata itu, dan air mata keluar seperti bendungan yang jebol. Ying jangan menangis, aku akan mengantarmu pulang. Dan Yan Qi menghibur. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Xiaoyan telah jatuh ke dalam keadaan kering. Apa yang terjadi? Yan Qi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saudaraku, kamu langsung dari sungai darah. Mo Ying menjelaskannya lagi. Xiaoyan, sepertinya, Yan Qi merasa kurang lebih emosional ketika mendengar ini. Begitu kata-kata itu jatuh, mata ketiganya tertarik oleh fluktuasi yang sangat panas di langit. Hahaha, binatang kecil, aku tidak menyangka kamu memiliki cara seperti itu. Itu benar-benar mengejutkanku. Jika bukan karena kekuatan Gorevian, aku khawatir aku akan jatuh. Tapi kamu seharusnya tidak merasa buruk setelah begitu banyak api diledakkan, kan? Dan aura jahat berwarna merah darah yang besar itu sepenuhnya menggantikan energi hantu dan kekuatan hidup dan mati di tubuh Raja Xuanling. Mengaum pada Xiaoyan. Kamu bajingan, kamu gila, ini benar-benar seperti ini. Setelah nyala api padam, Xiaoyan akhirnya mengkonfirmasi tebakannya. Kekuatan yang tersisa dari Gorevian memang ditelan oleh Raja Xuanling. Pada saat ini, Raja Xuanling sangat malu, dan pakaiannya compang camping. Melalui pakaian itu, orang samar-samar dapat menemukan sosok yang agak jahat di dadanya, perlahan-lahan muncul. Itulah Gorevian. Gila, semuanya hanya masalah memberi makan yang lemah. Dan Raja Xuanling tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikannya. Jika dia tidak ingin Xiaoyan dan yang lainnya melihat pesta menelan apinya, aku takut mereka akan menjadi miliknya saat ini jiwa-jiwa orang mati. Selain itu, Gorevian telah sepenuhnya ditelan oleh Raja Xuanling, tetapi hantunya muncul di dadanya. Tapi, sudah waktunya untuk mengakhiri. Beri aku kematian. Saat berikutnya, Raja Xuanling terbang langsung ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang mengejutkan. Kakak kedua, Xiaoyan, Long Yi, Xiaoyi, Cailin dan Mu Ying tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Pembangkit tenaga listrik masing-masing berhenti, dan darah di pupil tidak bisa tidak memerah. Hah, Suner, Cailin, aku mungkin harus mengingkari janjiku. Xiaoyan melihat sosok Raja Xuanling yang tak tertandingi perlahan membesar di pupilnya. Pikiran gila juga bergema di benaknya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Xiaoyan, kau berani. Xiao dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kekuatan terus muncul, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari belenggu pilar, dan mau tidak mau mengaum pada Xiaoyan. Jika kamu memiliki kesempatan untuk kembali, beritahu Xiao untukku, aku bukan ayah yang memenuhi syarat. Dan katakan sesuatu kepada ayah dan guruku, maafkan aku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sudut mulutnya tiba-tiba menjadi sangat aneh, lalu di dahi, rune berwarna darah misterius melayang keluar, bahkan memancarkan nafas Raja Api. Akan meledak, jangan. Mu Ying tiba-tiba menemukan sesuatu, dan buru-buru berteriak, air mata tidak bisa berhenti mengalir di antara raungan. Ledakan dirimu sendiri, kamu tidak memiliki kesempatan itu.
Karena aku telah melakukan begitu banyak kerusakan pada keluarga kerajaan Xuanling, kamu juga telah membunuh banyak muridku. Kamu harus mati untuk membayar nyawa mereka. Muncul di samping Xiaoyan seperti hantu, lalu mengangkat telapak tangan yang penuh aura jahat berdarah, dan menepuk ringan Xiaoyan. Hahaha, Raja Xuanling, bahkan jika aku mati, Xiaoyan, aku tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Ayo pergi ke neraka bersama. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, napasnya tiba-tiba naik, dan saat berikutnya dia di luar kendali. Hampir meledak. Tabrakan. Pada saat ini, suhu di seluruh altar tiba-tiba turun banyak, dan tepat di atas altar, bulan purnama perlahan muncul. Di atas bulan purnama, tampaknya mengandung fluktuasi yang cukup misterius, dan tidak lama kemudian, di atas bulan purnama, bayangan indah terbang langsung. Kenapa kamu begitu impulsif? Apakah kamu tidak ingin menungguku? Sebuah suara halus perlahan memasuki telinga Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan hanya merasa bahwa semangat juang yang melonjak di tubuhnya sedang ditekan, dan tubuhnya juga dipengaruhi oleh bayangan, perlahan-lahan tahan. Siapa kamu? Raja Xuanling melihat sosok yang tiba-tiba muncul, dan selain bulan purnama yang agak misterius tepat di atas altar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada sosok di depannya. Dia adalah dermawanku. Jika kamu menyakitinya, kamu akan mati. Pengunjung dengan lembut mengirim Xiaoyan kembali ke tanah, dan kemudian sedikit energi cahaya bulan dari tubuhnya dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan, menenangkan sementara, menuruni lukanya, lalu tiba-tiba terangkat ke udara, dan fluktuasi yang sangat mengerikan tiba-tiba memancar. Apakah ini, Yueru? Dan melihat sosok yang muncul di menit terakhir, Xiaoyi tidak bisa tidak berkata. Melihat kekuatannya, aku khawatir warisannya berhasil, dan kekuatannya telah mencapai peringkat Dosian. Long Yi di samping tidak bisa tidak berkata. Kamu memiliki aura cahaya bulan peri. Raja Xuanling secara alami memiliki informasi yang baik, dan hanya dalam waktu singkat, dia bisa mencium aura cerah di tubuh Yueru. Dia adalah guruku, tetapi kamu adalah anggota dari ras jahat di luar wilayah ini. Tidak ada kualifikasi untuk menyebut nama guru itu. Mata Yueru bergerak sedikit, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Sial, Xiaoyan ini sedang bermain-main dengan bunga, dia bahkan lebih buruk dariku. Tuan pemakan jiwa di samping memarahi diam-diam, jelas karena sikap Yueru terhadap Sanji yang baru saja lapar, hubungan antara keduanya jelas tidak sederhana. Jika itu masalahnya, maka aku akan menangkapmu dan mengeluarkan kekuatan Fairy Moon, yang merupakan dorongan besar lainnya untukku. Hahaha, Raja Xuanling tertawa tanpa ragu setelah mendengar ini. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Yueru Jiao mendengus dan meluncurkan serangan secara langsung. Aduh, dan Xiaoyan untuk sementara diselamatkan oleh Yueru, dan dia menghela nafas sedikit. Mengapa orang-orang di sekitar saya jauh lebih kuat dari saya? Tetapi pada saat berikutnya, Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia ingin benar-benar membunuh Raja Xuanling, dia harus mengandalkan kekuatan Saint Flame. Yueru, jangan bertarung dengannya. Bunuh hantu di dadanya dan serahkan sisanya padaku. Dan Xiaoyan masih memiliki pilihan terakhir dari fusi api suci, selama dia benar-benar membunuh Gorevian, itu bisa diusir. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tetapi Xiaoyan samar-samar menebak dari keputusan membara yang dikombinasikan dengan kekuatan api suci, Raja Xuanling ini jelas bukan lawannya. Oke, Yueru mendengarnya. Meskipun dia bingung, dia tidak berani terganggu ketika bertarung melawan pembangkit tenaga listrik bintang 1 seperti Raja Xuanling, jadi dia setuju. Kamu bajingan, kamu sangat kacau. Dan Xiaoyan berjalan sedikit, Kailin tidak bisa menahan tawa dan omelan, jelas jika bukan karena penampilan Yueru barusan, jika Xiaoyan benar-benar meledak. Aku, takut menurut temperamen Kailin, dia pasti tidak akan menonton Xiaoyan seperti ini, bahkan jika dia terluka parah, dia masih ingin menyelamatkan Xiaoyan. Hehe, Xiaoyan berkata sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akan ada pertempuran sengit dalam beberapa saat. Kamu harus memulihkan kekuatanmu dulu. Cailin ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, karena dia tahu bahwa begitu banyak orang kuat di sini dikendalikan oleh Raja Xuanling, dan segalanya mungkin terjadi, tidak begitu sederhana. Pada saat ini, kekuatan Xiaoyan untuk sementara turun ke tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 5 karena ledakan 23 jenis api aneh di tubuhnya. Namun, Xiaoyi telah menjadi peri api yang dibentuk oleh fusi banyak api aneh,
dan dia telah lama kebal terhadap api aneh di tubuh Xiaoyan. Selama aku membunuh Gorevian, aku akan memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuh Raja Xuanling. Aku harap perpaduan dari dua api suci akan memungkinkanku. Xiaoyan menelan pil obat dan perlahan dia membuka mulutnya, suaranya penuh percaya diri. Pada saat ini, di langit, penguasa pemakan jiwa dan Xuan Chang terus-menerus bernegosiasi, dan 10 makhluk abadi lainnya terperangkap di bel sungai darah. Adapun Long Yi dan Xiao Yi, mereka seimbang, dan mereka cocok, berjuang tanpa henti untuk sementara waktu. Saya tidak melihat bahwa Anda masih memiliki kesempatan kedua. Raja Xuanling dan Yueru bertarung sebentar selama beberapa putaran, lalu berhenti dan berkata kepadanya. Raja Xuanling tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa bahwa kekuatan wanita di depannya tidak sederhana. Menurut kekuatannya, wanita di depannya paling banyak berada di tahap tengah One Star Fighting Immortal, tapi bagaimana dia bisa begitu tidak bisa dibedakan darinya. Anda harus tahu bahwa Anda telah melahap Gorevian, dan masih ada energi hantu di dalam tubuh. Selain kekuatan hidup dan mati yang awalnya dibudidayakan, ada sebanyak 3 jenis kekuatan, tetapi tidak ada yang akan mampu untuk berurusan dengan dia begitu mudah. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan hari ini adalah hari penghakimanmu. Tebasan bulan monster, dan Yueru tidak berbicara omong kosong dengan Raja Xuanling. Di telapak tangannya, putaran cahaya bulan yang indah dan cerah perlahan muncul. Kekuatan macam apa ini? Di sisi lain, Raja Xuanling menatap cahaya bulan yang terang di telapak tangan Yueru, dan perasaan tidak nyaman muncul. Berpura-pura menjadi hantu. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Beri aku kematian, dan Raja Xuanling ragu-ragu sejenak, dan saat berikutnya, sosoknya meroket, dan ada warna berdarah di telapak tangannya, kekuatan jahat muncul dan menembak langsung ke arahnya. Raja Xuanling ini melahap Gorevian, dan sekarang dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan Gorevian. Namun, meskipun melahap ini menghapus semua niat Gorevian, ada masalah yang tak ada habisnya. Jika Anda membuat serangan balik, hehe. Tetapi ketika Raja Xuanling jatuh, kekuatan ras jahat luar angkasa ini, bagi saya, adalah suplemen besar, bagaimanapun juga, ada pemakan jiwa. Pemakan jiwa itu berkata sambil tersenyum. Bum bum bum, Yueru memegang cahaya bulan yang terang, dan kemudian berubah menjadi pedang pendek yang indah. Di atas bilah pendek, putaran pola bulan purnama dibagi menjadi misterius, dan kemudian dengan lembut mengangkat bilah pendek dan membunuh Raja Xuanling. Pisau pendek ini tidak sederhana. Aku khawatir itu adalah senjata peri bulan peri. Sementara Xiaoyan di bawah mencoba untuk pulih dari luka-lukanya, dia berkata perlahan. Dengan persepsinya, dia tahu energi agung yang terkandung dalam pola misterius pada bilah pendek. Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik yang lengkap dengan 1 bintang tidak dapat memecahkannya. Tabrakan. Anehnya, ketika kekuatan jahat berdarah di telapak tangan Xuanling baru saja menyentuh pedang pendek Yueru, itu tiba-tiba menemui jalan buntu, tetapi kekuatan jahat itu menunjukkan sedikit ketakutan. Bang bang bang. Melihat ini, wajah Yueru menjadi dingin, lalu dia meremasnya dengan keras dan langsung mengguncang kembali sosok Raja Xuanling. Gadis kecil, kamu menantang sedikit kesabaranku. Biarkan saja pukulan ini dan mengenalmu secara menyeluruh. Dan Raja Xuanling tampaknya takut dengan pedang pendek yang aneh di tubuh Yueru, jadi dia membuka mulutnya, dan suaranya baru saja jatuh. Segera, massa gas darah seperti zat perlahan mengembun dari tubuh Raja Xuanling. Itulah yang saya maksud. Melihat ini, Yueru tersenyum sedikit, dan kemudian menutup matanya yang indah sedikit. Saat berikutnya, bulan purnama tepat di atas altar memancarkan kecemerlangan yang mempesona, yang kemudian sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi malam, dan jejak kekuatan cahaya bulan terus miring ke bawah dari bulan purnama, perlahan-lahan tersebar di bulan biru. Bulan cerah. Yueru menggeram, matanya yang indah tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama, di dahi, pola bulan purnama misterius yang persis sama dengan yang ada di pedang pendek tiba-tiba muncul. Silver Moonbow. Setelah beberapa saat, busur dan anak panah perak yang dipadatkan oleh cahaya bulan yang terang perlahan muncul dari rune misterius di dahi Yueru. Sabu-sabu. Dengan munculnya busur bulan perak, seluruh tubuh Yueru akan menjadi seperti peri yang tidak makan kembang api, dan itu akan sangat khusyuk. Teman baikku, bahkan keterampilan terkenal peri bulan telah dipelajari.
Busur bulan perak juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di antara senjata peri. Dan penguasa pemakan jiwa juga berkata, "Setan darah menelan langit, jatuh untukku." Saat berikutnya, serangan Raja Xuanling akhirnya diringkas dan diselesaikan, dan kemudian dia tidak peduli apa yang Yueru lakukan, darah di tubuhnya langsung membuka mulutnya yang besar dan menelan Yueru pergi. Suasana jahat yang begitu kuat, jika terkontaminasi dengan jejak apapun, saya khawatir itu akan langsung kehilangan akal. "Yueru, kamu tidak mungkin dalam masalah." Dan Xiaoyan di bawah, mengepalkan tinjunya erat-erat, menyaksikan pertempuran di langit dengan saksama. Akhirnya, tepat ketika kekuatan jahat berdarah Raja Xuanling hendak menyerang Xiaoyan, Yueru bergerak. "Silver Moonbow, sudah lama terdiam. Sudah waktunya bagimu untuk bersinar." Silver Moonbow, dan Yueru sepertinya berbisik pada peri lembut di telapak tangannya. Mengikuti gumaman Yueru, busur abadi Yinyu tampaknya memahami maksud Yueru, dan Wang Weiwei menanggapi dengan ledakan kegembiraan yang menggembirakan sebagai tanggapan terhadap Yueru. "Biarkan aku mendesakmu." Melihat ini, tangan giok Yueru yang puas beristirahat sedikit di tengah busur peri, membuatnya terlihat seperti sedang menarik busur. "Hahaha, jangan bicara tentang busur abadi Yinyu, kamu bahkan tidak memiliki busur dan putaran, dan kamu mencoba untuk mengalahkanku. Mati." Dan Raja Xuanling melihat kebiasaan Yueru dan tidak panik, dan tertawa terbahak-bahak. Bum bum bum, suara Raja Xuanling baru saja jatuh, dan kemudian mulut ganas massa udara berwarna darah itu langsung menelan Yueru. Sudah berakhir, Raja Xuanling memandang Yueru yang tidak memiliki perlawanan, menggelengkan kepalanya dan berkata, suaranya penuh ekstasi. "Belum." Dan di langit di atas altar yang telah ditelan oleh massa udara berwarna darah, masih ada ruang kecil yang dilindungi oleh cahaya bulan yang terang. Di ruang sempit, di busur bulan perak yang indah, panah suci dengan pemusnahan semua hal, perlahan menyerap kekuatan bulan terang yang tak terhitung jumlahnya, muncul pada saat bersejarah. "Busur Yinyu, pergi," teriak Yueru pelan, dan kemudian tangan batu giok itu sedikit mengendur. Pada saat itu, busur dan anak panah perak dengan kekuatan suci yang tak tertandingi, seperti kuda yang melarikan diri, menembak langsung ke Raja Xuanling dan pergi. Dimanapun busur dan anak panah Yinyu lewat, aura jahat surut di mana-mana. Pukulan ini dapat digambarkan sebagai gerakan pembunuh yang sebenarnya. Sialan, Raja Xuanling mengetahui bahwa Yueru belum sepenuhnya dihancurkan oleh serangannya sendiri, dan segera tidak ragu-ragu. Ada lingkaran hantu hitam, kekuatan kejahatan berwarna darah, dan kekuatan kehidupan hitam putih, dan kematian, 3 jenis kekuatan. Muncul secara langsung, dan segera membentuk 3 penghalang energi tirani di tubuhnya. Bahkan Raja Xuanling bisa mencium kekuatan yang sangat menakutkan dari serangan Yueru. Wosh wosh. Tapi tidak peduli apa yang dilakukan Raja Xuanling untuk bertahan, busur dan anak panah perak masih seperti panah pemecah dunia, dan dalam waktu singkat, kekuatan jahat di atas langit altar benar-benar diusir. Segera, kecepatannya meroket, dan itu meledak ke arah di mana Raja Xuanling berada, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. "Blokir aku." Raja Xuanling memandang busur dan anak panah bulan perak yang tak terhentikan seperti tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa napas, serangannya benar-benar hilang, dan kemudian dia berteriak, 3 helai di tubuhnya. Kekuatan meningkat. "Raja Xuanling, sudah waktunya untuk mengakhiri. Tidak ada yang bisa bertahan di bawah 1 pukulan dari busur Yinyu." Setelah Yueru mengeluarkan pukulan ini, tubuhnya juga lamban. Jelas, ini tampaknya menjadi busur yang sangat mudah, yang menghabiskan banyak uang. "Aku tidak percaya raja ini." Sebelum Raja Xuanling selesai berbicara, busur dan anak panah perak itu perlahan mengenai Raja Xuanling. Lapisan terluar. Pada saat ini, busur dan anak panah perak datang 10 meter dari Raja Xuanling, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Karena Raja Xuanling berada di luar tubuhnya, penghalang energi hantu dipasang di 10 meter, penghalang kekuatan jahat dipasang di 5 meter, dan penghalang hidup dan mati dipasang di 3 meter. Puff! Ketika penghalang hantu terluar tidak bisa menghentikan busur dan anak panah perak untuk beberapa napas, itu hancur dengan 1 klik. Dan saat penghalang terluar rusak, wajah Raja Xuanling menjadi jelek, dan busur dan anak panah perak, tetapi momentumnya tidak berkurang tetapi meningkat, menyerang penghalang kedua Raja Xuanling. "Ah!"
Tahan aku. Raja Xuanling memandang busur dan anak panah perak sejenak dan kemudian datang ke lantai 2, meraung tak terkendali. Sabu-sabu, lapisan kedua penghalang tampaknya runtuh lebih cepat daripada lapisan pertama. Karena di antara busur dan anak panah perak, telah ada banyak penindasan kekuatan jahat dari ras jahat asing sejak zaman kuno. Raja Xuanling menggunakan kekuatan jahat sebagai penghalang, yang sama dengan mengirim kematian. Lantai terakhir, mata Xiaoyan dan Mu Yingying di bawah semuanya menjadi berat. Karena mereka tahu bahwa apakah busur dan anak panah perak dapat melukai Raja Xuanling tergantung pada waktu ini. Kecelakaan, lingkaran kekuatan hidup dan mati yang lebih menakutkan terus-menerus dilepaskan dari Raja Xuanling. Jelas, dia telah belajar menjadi pintar saat ini, dan energi hantu dan kekuatan jahat di tubuhnya tidak dapat menahan perak, busur dan anak panah kekuatan ilahi. Hanya kekuatan hidup dan mati yang dibudidayakan oleh diri sendiri. Weng Om, busur dan anak panah perak pada awalnya cukup menakutkan, tetapi setelah menembus dua penghalang satu demi satu, aura mereka sangat berkurang, dan bahkan ketika melawan lapisan terakhir pertahanan Raja Xuanling, ada perasaan ketidakberdayaan. Hahaha, kamu sudah selesai. Aku tidak hanya akan menelan api suci, tetapi juga menelan kalian semua. Raja Xuanling merasakan kekuatan busur dan anak panah perak yang melemah secara tiba-tiba, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Melihat adegan ini, Long Yi Xiaoyi dan Mu Yingying menggelengkan kepala, jelas serangan tirani seperti itu tidak berguna. Ini belum berakhir, kamu tidak boleh menyerah. Ketika Yueru melihat pemandangan ini, kekuatan bulan yang menyilaukan mengalir ke busur dan anak panah perak. Retak, dan saat berikutnya, retakan yang menakjubkan benar-benar terbuka perlahan dari atas penghalang hidup dan mati Raja Xuanling. Bagaimana mungkin, ekstasi Raja Xuanling barusan benar-benar mengeras pada saat ini, dan wajahnya menjadi seperti es batu. Di hadapan peninggalan bulan peri, serangan dari busur peri perak, bahkan Raja Xuanling, harus diperhatikan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Xuanling menatap 3 meter dari tubuhnya, dan penghalang hidup dan mati hitam dan putih menjadi semakin jelas, dan dia terus mengaum. Raja Xuanling, saatnya untuk mengakhiri. Busur dan anak panah perak, kekuatan penghancur. Dan melihat adegan ini, hati Yueru lega, dia mengeluarkan kemarahan centil, dan kemudian busur dan anak panah perak langsung menembus Raja penghalang hitam dan putih Xuanling untuk hidup dan mati, berat itu mengenai Raja Xuanling. Pada saat ini, di antara kerumunan besar Kaisar Dou Bintang 9 dan Kaisar Dou Bintang 8 yang harus dihadapi Long Yi dan Xiao Yi, sesosok tiba-tiba menyapu Raja Xuanling, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Xiao Yan dan semua orang tidak menemukan. Boom! Ketika busur dan anak panah perak mengenai Raja Xuanling, pusat altar, sebuah pijaran kiamat, perlahan terpancar dari pusat ledakan. Riak energi yang dihasilkan oleh ledakannya dapat dengan mudah membunuh beberapa pembangkit tenaga manusia yang lemah. Ledakan yang mengejutkan itu berlangsung selama sekitar 3 menit, selama 3 menit, aura Raja Xuanling sangat stagnan, dan tidak ada yang menyadarinya, seolah-olah dia telah benar-benar jatuh. Namun, Xiaoyan merasakan fluktuasi murni pada Sein Yanjing berwajah hantu 3 menit setelah ledakan. Jelas, Raja Xuanling terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Karena penampilan ini, itu adalah jejak iblis darah menyebabkan kekuatan yang tersisa benar-benar musnah. Sejak saat itu, nyala api jiwa wajah hantu ini adalah milik Xiaoyan, dan Xiaoyan cukup senang. Akhirnya selesai. Setelah beberapa saat, Yueru perlahan-lahan menyingkirkan pedang pendek dan busur abadi Yinyu, lalu berjalan menuju tanah altar di bawah. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Begitu dia datang ke tanah, Yueru kembali ke penampilannya yang hidup dan ceria. Aku baik-baik saja, Xiaoyan berkata segera setelah melihat Yueru begitu arogan. Ini adalah, Yueru mendengar kata-kata itu, dan segera mengalihkan pandangannya ke 3 sosok yang diikat oleh 3 pilar jahat di sebelahnya. Ini, Xiaoyan langsung bingung dengan pertanyaan Yueru, jadi dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa ini adalah istriku seperti yang dia katakan pada Mu Yingying sebelumnya. Aku istri Xiaoyan. Kailin juga melirik Yueru, dan menemukan bahwa wanita ini tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga memiliki wajah yang bisa disebut Suyue Shaohua, dan buru-buru bersumpah untuk bersumpah. Saya mitra Xiaoyan, kata Mu Yingying sedikit. Istri, senyum Yueru barusan terdiam setelah mendengar kata-kata dingin Cailin.
Kata istri sudah terlalu banyak diucapkan. Maaf, seharusnya aku memberitahumu tentang ini lebih awal. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia mengangguk diam-diam, dan segera meminta maaf. Tapi, kau jelas. Dan karena Yueru telah menerima begitu banyak informasi dalam waktu singkat, mau tidak bisa mencernanya, tangan gioknya menunjuk sedikit ke Xiao Yan, dan sentuhan kesedihan muncul di hatinya. Itu tidak benar, meskipun busur abadi bulan perak peribulan adalah tirani, saya khawatir itu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Xuanling dengan satu pukulan. Dan jika mereka membunuh Raja Xuanling, orang-orang ini juga harus kembali normal. Tapi Tuan Pemakan Jiwa di samping memandang Xuan Chang dan kelompok pembangkit tenaga listrik berikutnya di depannya tanpa perubahan ekspresi, sentuhan ketakutan mengalir ke dalam hatinya, dan dia buru-buru berteriak, Xiao Yan, hati-hati, Raja Xuanling. Laut belum mati. Bajingan kecil, beri aku kematian. Sebelum suara Master of Soul Eater bisa jatuh, ketika Yueru jatuh ke sebuah kelesuan, suara seperti Raja Neraka yang mematikan perlahan bergema di seluruh altar. Segera, rantai hitam besar yang tak tertandingi tiba-tiba digantung dari bawah tanah altar, dan kemudian menghantam 4 dewa dan tidak ada Tuan Yueru. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Hati-hati, dan Xiao Yan memperhatikan setiap gerakan di sekitar altar sepanjang waktu. Melihat rantai itu baru saja muncul, sudah terlambat untuk menyelamatkan Yueru. Sosok itu jatuh ke arah Yueru dan mendorongnya dengan keras untuk mengusir Yueru darinya, rantai jangkauan serangan. Dan Xiao Yan melakukan ini demi keselamatan Yueru, dan langsung terkena rantai. Hanya saja murid Xiao Yan melihat dua sosok yang tumpang tindih di tempat di mana langit meledak sebelumnya. Bagaimana mungkin, tubuh itu langsung ditembus oleh rantai hitam pekat, dan kemudian genangan besar darah perlahan mengalir dari dada Xiao Yan seperti aliran kecil dari luka di tubuh Xiao Yan. Meskipun itu dihindari oleh Xiao Yan tanpa memihak, poin kuncinya adalah, tapi pukulan seperti itu masih menyebabkan Xiao Yan sedikit menderita. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Xiao Yan, dan ketika Xiao Yan mengalami perubahan besar, 3 putri Mu Yingying, Cailin dan Yueru buru-buru berteriak, dan ada sedikit kesedihan di mata mereka. Yueru tidak memikirkan hal lain, dia memeluk Xiao Yan dalam sekejap, suara kesakitan terus keluar, air mata tidak bisa berhenti mengalir, jelas dia sedikit menyesal. Itu tidak akan terluka parah, itu saja karena diriku. Hahaha, aku tidak menyangka busur dan panah Yinyu begitu kejam. Jika bukan karena perisainya, aku khawatir aku akan terluka parah. Dan Xiao Yan diserang seperti ini, dengan tawa jahat, tapi itu untuk menyelamatkannya. Dari langit. Sialan, Raja Xuanling ini adalah orang kuat yang telah menguasai kekuatan hantu, kekuatan kejahatan, dan kekuatan hidup dan mati. Saya takut orang-orang kuat di tahap awal bintang 2 Dosian tidak bisa mengatasinya. Dan penguasa pemakan jiwa di sampingnya berkata, Raja Xuanling, dan Yueru mendongak, menatap Raja Xuanling dengan kebencian, seolah-olah dia bisa menelannya dengan keras. Pada saat ini, suara Raja Xuanling agak seram, dan di depan tubuh itu berdiri sosok yang agak familiar. Wakil Kepala Legiun Elang Serigala, Lao Zuo. Pada saat ini, napas lelaki tua keruh itu sangat lamban, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Di depan dada Zuo Lao, ada bekas luka yang sangat mencolok, yang merupakan dada yang baru saja ditembus oleh Silver Moon Immortal Bow. Puff! Raja Xuanling melemparkan tubuh lelaki tua itu dengan ringan, dan kemudian jatuh dari udara seperti benda mati. Zuo Lao digunakan oleh Raja Xuanling untuk menahan pukulan fatal dari busur dan anak panah Yinyu pada saat yang kritis, sehingga dia jatuh sepenuhnya, dan tubuh Raja Xuanling, kecuali hantu utusan iblis darah di dadanya, adalah dihancurkan oleh busur peri Yinyu. Selain itu, tidak ada cedera sama sekali. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak hanya kehilangan seorang jenderal yang cakap dari bintang 9 Dodi, tetapi aku juga menghancurkan hantu iblis darah yang aku telan. Raja Xuanling tampak seperti raja tertinggi, melihat ke bawah Yueru, berkata sambil tersenyum. Sial, ini belum mati. Yueru memeluk Xiao Yan, dan jejak kekuatan dari tubuhnya terus berkumpul menuju Xiao Yan. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan badai neraka dengan mata kepalamu sendiri. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menunjukkan kecenderungan untuk menyeret langit. Di atas, kekuatan demi kekuatan bersiul ke arah Raja Xuanling.
Boom boom boom. Dan dengan Xuanling King menyerang seperti ini, riak kematian berwarna merah darah terus muncul di seluruh altar yang telah dibungkus. Orang ini, kata Yueru pelan, dan hendak memulai, tapi terkejut dengan pemandangan di depannya. Serahkan padaku. Xiaoyan dengan paksa berdiri, dan kemudian kristal prismatik api yang berkedip dengan cahaya biru tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Tabrakan. Dengan suara lembut, api hantu yang sangat menakutkan meledak dari kristal api suci biru, dan dengan mudah membakar rantai yang menembus peti menjadi ketiadaan. Ini adalah api jiwa wajah hantu, dan benda ini muncul begitu saja. Yan Qi di samping tidak bisa menahan raungan. Itu tidak cukup. Xiaoyan melihat kekuatan yang membakar dari Ghost Face Soul Flame, dan kemudian busur berbahaya muncul di sudut mulutnya, dan sebuah pikiran gila tiba-tiba meledak. Sekarang, ini satu-satunya cara. Kalau tidak, jika terus seperti ini, saya khawatir semua orang di sini akan mati. Keluar. Saat suara Xiaoyan jatuh, ledakan yang agak menyenangkan terdengar di seluruh langit. Dua api suci. Bagaimana mungkin? Dan dengan munculnya kristal api suci Qian dan kristal api suci kuning bersahaja, murid Raja Xuanling, yang sedang membuat pukulan fatal di langit, tiba-tiba menyusut, dan gelombang ketakutan memancar darinya. Lahir dari lubuk hatiku. Kekuatan api suci hanya dapat terungkap secara bertahap ketika mencapai Kaisar Bintang 9 Do, tetapi dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan api suci harus tabu untuk pembangkit tenaga listrik pada tingkat yang sama, dari api suci itu luar biasa. Orang ini, apa yang kamu rencanakan dengan memanggil kekuatan dua api suci? Mu Yingying dan Yan Qi saling memandang. Jelas, bahkan jika mereka adalah api suci, mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan dua api suci, api. Hidup berdampingan sebagai satu. Saya telah lama mendengar bahwa Fenjue dapat menggabungkan kekuatan api suci yang berbeda, sehingga melahirkan kekuatan yang lebih menakutkan. Saya ingat ketika Kaisar kuno Tuoshe menggunakan kekuatan tiga api suci, hanya kekuatan dari tiga api suci, bintang melawan tahap awal abadi, pembangkit tenaga listrik yang membunuh bintang 4 Do Xian terbunuh secara tiba-tiba, dan melalui Fenjue, dia akhirnya berdiri di pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar. Pemakan jiwa berkata perlahan. Di sisi lain, Di Long Yi dan Xiao Yi, dua orang yang berurusan dengan Do di bintang 8 dan bintang 9 juga agak tidak mendukung. Namun, pemakan jiwa cukup santai di sini, dan jika bukan karena Raja Naga Emas pergi, Xiaoyan akan mengalami malapetaka hari ini. Ditambah dengan jimat pemakan jiwa dan kekuatan dua prajurit jahat dari Blood River Bell, itu bisa langsung membunuh makhluk abadi bintang 1 dan 2 ini. Yueru, beri aku 3 menit. Xiaoyan berkata langsung setelah memanggil dua Saint Flame Crystals tanpa menganggur. Apakah itu berbahaya? Yueru tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tapi itu sepadan. Menghadapi kekhawatiran Yueru, Xiaoyan berkata dengan senyum mencolok yang sedikit keluar dari sudut mulutnya. Begitu kata-kata itu jatuh, telapak tangan Xiaoyan, kristal api suci kuning kaki, dan kristal api suci Qian, di atas dua kristal api suci, kekuatan api yang sangat menakutkan perlahan-lahan lahir. Saat berikutnya, mata Xiaoyan menyipit erat, dan kemudian dia menggertakkan giginya sedikit, dan sapuan muncul dengan tegas. Matanya tertuju pada dua Saint Flame Crystals dengan kekuatan penghancur di telapak tangannya. Saint Flame Crystal bergerak langsung ke arah itu. Gila, benar-benar orang gila, dan Raja Xuanling yang melihat pemandangan Xiaoyan di atas langit, wajahnya menjadi gemetar. Meskipun Raja Xuanling telah mengumpulkan banyak informasi tentang api suci, tidak satu pun dari mereka yang mengatakan bahwa api suci dapat digabungkan. Api suci seperti Tuan dan Raja dalam api, dan setiap bunga memberontak. Jika Anda ingin menggabungkan kekuatan dua api suci, menurut tebakan Raja Xuanling, saya khawatir hanya ada satu hasil. Meledak dan mati, langsung jatuh. Saya akan meledakkan 23 jenis api yang berbeda dengan harga. Jika api suci di zona fusi tidak berhasil, itu akan sedikit lucu. Wajah Xiaoyan tenang, dan kemudian dia menggertakkan giginya dengan pahit, dan menahan gumpalan di telapak tangannya. Kekuatan tolak yang kuat dipancarkan ketika nyala Qian dan nyala kaki berkumpul. Feng Jue, putar untukku. Merasakan kekuatan yang semakin gila di dua kristal api suci, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengaum seolah-olah dia bisa langsung membunuh Xiaoyan di saat berikutnya. Weng berdengung, dan dengan Xiaoyan mengaum seperti ini,
Feng Jue jauh di dalam tubuhnya mulai berlari dengan kecepatan tinggi, dan dengan pengoperasian Feng Jue, kekuatan tolak di dua api suci benar-benar melemah samar. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Bang bang bang, erangan teredam keluar langsung dari mulut dan hidung Xiao Yan, jelas saat kedua Saint Flame Crystals menjadi semakin dekat. Anda dapatkan, semakin kuat tolakannya. Aku harap kamu tidak mengalami masalah. Yueru memperhatikan Xiao Yan dengan putus asa, bangkit dan meraung ke arah Raja Xuanling. Sekarang, dia hanya perlu membeli 3 menit untuk Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.